Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan oleh firman-Mu, hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang sudah ditetapkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan juga KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, tema Natal tahun 2020, diambil dari Matius 1 ayat 23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Itulah tema kita. Saya berharap kita semua masih tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita, dapat menikmati ibadah, menikmati firman Tuhan, sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama di ruang ibadah di gereja. Tetapi kita bisa mengikuti di rumah masing-masing, ya. Tentu tema ini adalah tema yang sangat relevan. Bukan hanya relevan pada masa sekarang, tetapi sepanjang masa. Memang secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu global saat ini, tema tentang Immanuel tentulah tema yang sangat menyejukkan. Ditambah lagi dengan berbagai persoalan yang ada di sekitar kita atau di tengah-tengah bangsa kita. Beragam persoalan, ya. Ada persoalan terorisme, radikalisme, intoleransi, korupsi yang belum berakhir, masalah kemiskinan, isu-isu politik, dan berbagai bencana alam. Tentulah ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Tetapi, sebagaimana tema kita, tentu mengarahkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah kita yang adalah Immanuel. Konteks Matius pasal 1 ayat 23 adalah tentang kelahiran Yesus Kristus, yang memang merupakan penggenapan dari nubuatan Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pahami tentang Immanuel? Kita akan melihat beberapa hal. Pertama, Immanuel berarti Yesus adalah Allah. Itu yang bisa saya pahami. Ketika bicara tentang Immanuel, berarti kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Memang dari dahulu sampai dengan sekarang, banyak kalangan yang menolak keallahan Yesus. Ada yang berkata bahwa Yesus hanyalah ciptaan. Yesus hanya manusia saja. Atau manusia yang dipertuhankan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesaya menubuatkan berita Immanuel, itu bicara tentang, konteksnya tentang adanya peperangan, ya, peperangan yang terjadi pada masa itu antar kerajaan. Ada kerajaan Aram yang bersekutu dengan kerajaan Israel yang mau menyerang kerajaan Yehuda. Dan pada masa itu banyak bangsa-bangsa yang memang tidak percaya kepada Allah. Akan tetapi dalam situasi seperti itu, Yesaya menubuatkan bahwa Immanuel akan datang.
Dan tentu muaranya penggenapannya adalah pada Yesus Kristus. Sebagaimana Matius pasal 1 yang sudah kita baca. Disebutkan di sana bahwa anak darah itu akan mengandung seorang anak laki-laki, dan kemudian akan melahirkan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Immanuel ini bukan hanya sekedar sebuah nama gitu ya. Emang nama Immanuel sekarang ini banyak dipakai oleh orang. Ada banyak orang yang memakai nama Immanuel. Toko buku pun memakai nama Immanuel ya, toko buku Immanuel. Bahkan kalau kita perhatikan di angkot pun ditempeli Immanuel ya, di berbagai tempat. Ya, istilah atau kata Immanuel ini banyak kita temukan. Tetapi sesungguhnya nama Immanuel ketika ini dihubungkan dengan Yesus Kristus, itu menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki esensi keilahian. Dari nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, maka jelas Yesus itu adalah Allah. Saya kira ini hal yang sangat penting, yang sangat mendasar. Ketika kita berbicara tentang siapa Yesus, kalau orang-orang lain tidak mengakui Yesus sebagai Allah, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, silakan saja. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa dia adalah Immanuel, artinya bahwa Yesus adalah Allah. Amin, saudara. Saya harap kita tidak meragukan kealahan Yesus ya. Lalu yang kedua, Immanuel berarti Allah datang menjumpai manusia. Ini juga adalah bagian yang sangat penting. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyatakan janjinya. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3 ayat 15 setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ayat ini sudah sering kali kita dengarkan. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15 ini adalah nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Keturunan perempuan menunjuk kepada Yesus Kristus. Janji ini terus-menerus disampaikan oleh para nabi. Dan salah satu yang menyampaikan itu adalah Nabi Yesaya, yang menubuatkan tentang kedatangan Sang Immanuel, yang dilahirkan dari seorang perempuan muda atau dari seorang anak darah. 700 tahun kemudian, setelah Yesaya bernubuat, janji itu digenapi. Saudara-saudara yang terselam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dari Matius pasal 1, di sana kita bisa lihat ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu ayat 23, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, berarti ada dua nama dong ya, kalau kita melihat di sini. Tapi tidak usah heran bahwa Yesus itu memang memiliki banyak gelar, memiliki banyak sebutan. Beri namanya Yesus. Yesus artinya penyelamat. Itu disebut sebagai proper name. Itu disebut sebagai personal name. Nama diri, nama pribadi. Namanya adalah Yesus. Tetapi juga dia disebut juga sebagai Immanuel. Beri namanya Immanuel. Ini disebut sebagai official name, nama jabatan. Ketika dia disebut Immanuel, ini berkaitan erat dengan misi penyelamatan. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Dia datang ke dalam dunia. Dia menjumpai manusia. Allah menjadi manusia. Kalau versi Yohanes,
disebutkan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita artinya dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita. Allah menjumpai manusia. Itulah sebenarnya esensi daripada Natal. Dia datang menjumpai kita. Dengan demikian, sebaliknya pun kita bisa berjumpa dengan Allah melalui Yesus Sang Immanuel. Karena dia adalah pengantara satu-satunya. Pengantara antara Allah dan manusia, demikian sebaliknya antara manusia dengan Allah. Nah itulah sebabnya Yesus itu memiliki keunikan, memiliki dua natur. Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Sehingga dia memiliki syarat untuk menjadi penyelamat, menjadi korban, menggantikan kita manusia berdosa. Dan dia juga adalah Allah, sehingga dia memiliki kapasitas, kuasa untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Saudara-saudara, jelas bahwa ayat yang kita baca merupakan penggenapan dari semua nubuat, penggenapan dari semua janji Allah. Artinya bahwa di luar Yesus Kristus, janji keselamatan tidak akan pernah menjadi realita. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena dialah yang disebut sebagai juru selamat. Mengapa dia datang sebagai juru selamat? Karena memang kebutuhan utama manusia adalah keselamatan. Dosa sudah membuat manusia kehilangan segala-galanya. Kehilangan kemuliaan, kehilangan tujuan, tetapi juga kehilangan kepastian keselamatan. Maka Immanuel, Allah menjumpai manusia. Dia menjadi penyelamat satu-satunya yang membawa manusia kepada kepastian, keselamatan, kehidupan yang kekal. Yang ketiga, saudara-saudara, Immanuel berarti Allah menyertai, bahkan menjamin kehidupan kita. Immanuel menunjuk pada kekekalan Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab dia maha kuasa, dia maha tahu, tetapi juga dia maha hadir. Pemazmur berkata, kalau kita membaca Mazmur 139 ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Apa maksudnya? Pemazmur mau menyatakan bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir. Tidak ada tempat ataupun waktu di mana Allah tidak dapat menjangkaunya. Bahkan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat. Pemazmur tetap mengakui, sekalipun dalam lembah kekelaman, atau dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, di sana pun Tuhan hadir, menyatakan penyertaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Allah berarti menunjuk pada kehadiran Allah. Tentu saja kehadirannya tidak hanya datang mau menonton, melihat-lihat, bukan begitu ya. Dia datang ke dalam dunia bukan mau menjadi seorang pengamat, bukan hanya sekedar mau mengawasi, tetapi dia menjaga dan memelihara anak-anaknya. Penyertaan Allah memberikan kita rasa aman, meningkatkan rasa aman, tetapi juga menambah imunitas rohani kita. Penyertaan Allah bukan hanya nyata sekarang, tetapi sejak dahulu kala. Kita bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana Yusuf anak Yakub yang mendapat penyertaan Tuhan, melewati berbagai tahapan hidup, kesulitan demi kesulitan, tapi akhirnya dia berhasil di kerajaan Mesir. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Bagaimana Musa mendapat penyertaan Tuhan bersama dengan Israel melewati perjalanan di padang gurun. Itu tidak mudah. Tetapi karena penyertaan Tuhan, mereka bisa melewati tantangan demi tantangan.
Demikian juga contoh yang lain, para imam, para raja, para nabi, para rasul, bahkan sampai saat ini. Kalau kita ada sampai saat ini, kita bisa merayakan Natal pada saat ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan hadir, memberikan penyertaan, bahwa Dia adalah Immanuel. Amin, saudara. Saya kira ini jelas ya. Penyertaan Tuhan tidak hanya dahulu dan tidak berhenti sampai dengan saat ini, tetapi terus berlanjut. Penyertaan Tuhan berlaku sampai pada masa kekekalan. Saudara-saudara yang terselam Tuhan, apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit sekarang ini? Immanuel hadir, memberikan solusi, memberikan kita jalan keluar. Dia datang tidak hanya melepaskan kita dari keadaan yang sulit secara fisik, ataupun melepaskan kita dari tekanan politis. Bukan itu. Akan tetapi yang terutama bahwa kedatangannya membawa kita kepada kemerdekaan atau kebebasan secara rohani. Maka Yesus berkata, marilah, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan memberikan kamu damai sejahtera. Manusia pada dasarnya memiliki beban yang berat karena apa? Karena dosa. Maka tujuan utama kedatangannya adalah untuk menggenapi janji keselamatan. Penyelamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus secara sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Sekali dan untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia sudah lahir untuk kita. Dia sudah datang untuk saudara dan saya. Maka secara rohani kita pun sudah harus lahir untuk Dia. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, pengenalan akan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mau supaya kita juga terlibat di dalam misinya. Misi penyelamatan orang-orang berdosa yang masih begitu banyak di tengah-tengah dunia ini. Maka dalam rangka menjalankan misi atau amanat Allah di dunia, Dia juga berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah Immanuel. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, bertolak dari semua kebenaran ini. Mari kita seharusnya menjalani hidup ini tanpa takut. Katakan, aku tidak takut. Kita tidak perlu gentar. Tidak khawatir secara berlebihan. Sekalipun ada banyak pergumulan. Sekalipun dalam masa pandemi. Seharusnya kita tetap memiliki kepercayaan yang penuh. Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Immanuel. Allah berfirman kepada Yesaya, jangan takut, aku menyertai kamu. Yesaya pasal 41 ayat 10. Pasal 43 ayat 5 menyatakan itu. Dan bukan hanya kepada Yesaya. Kepada Yusuf, tunangannya Maria, suaminya Maria. Janganlah engkau takut. Itu Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Jangan engkau takut, hai Yusuf. Tetapi juga kepada Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Aku menyertai kamu. Kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas pasal 2 ayat 10. Kepada murid-muridnya, Yesus berkata, jangan takut. Kemudian diakhiri dengan janji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah Immanuel, Dia mendampingi, Dia menemani kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dia tahu bahwa memang manusia kita ini pada dasarnya penakut begitu ya. Pada dasarnya tidak siap menghadapi berbagai pergumulan, tidak siap menghadapi tantangan. Maka tema ini menjadi sangat penting bagi saya, bagi kita sekalian. Bahwa Dia Immanuel,
Dia maha hadir dalam situasi apapun. Bukan hanya dalam kesulitan, bukan hanya dalam keadaan kedukaan, tetapi juga dalam sukacita dia senantiasa hadir. Perhatikan saudara bahwa janji penyertaan Tuhan diberikan kepada murid-muridnya, diberikan kepada kita dalam kaitan pelaksanaan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada murid-muridnya, yang diberikan kepada orang-orang percaya, yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai gerejanya. Dia berjanji, aku menyertai kamu. Tetapi penyertaan Tuhan itu akan semakin jelas, akan semakin nyata ketika kita aktif melakukan amanatnya. Ketika kita tetap aktif melakukan perintahnya, melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Maka ketika kita terus melakukan segala sesuatu, melakukan bagian kita dalam rangka memuliakan Dia, maka percayalah kehadiran Tuhan, Immanuel, tetap akan kita rasakan, akan nyata. Maka jangan takut, saudara. Percayalah, Immanuel, Allah beserta kita, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan meneguhkan kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa dalam ibadah Natal ini kami diingatkan, kami diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sebuah kepastian bahwa Engkau menyertai kami, bukan hanya dahulu, sekarang, tetapi sampai selama-lamanya Engkau menjamin kehidupan kami, kehidupan yang kekal, bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.